Dan itulah indikasi dan tanda kebenaran iman seseorang. Kebenaran iman seseorang diukur sampai sejauh mana menundukkan perasaan dan logikanya di depan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah Isya dan Tarwih yang sama berbahagia, alhamdulillah malam hari ini sesuai dengan yang diumumkan semalam oleh panitia bahwa kajian kita masih dilanjutkan oleh Ustadz Fadlan yang semalam beliau telah mengisi, dan berdasarkan jadwal dari pengatur jadwal, setiap ustadz mengisi 2 malam, dan yang seharusnya mengisi malam ini dilanjutkan oleh Ustadz Fadlan, tapi sepertinya Ustadz Fadlan punya jadwal pribadi sebelumnya, ya, sehingga oleh panitia meminta kepada kami untuk melanjutkan pembahasan yang semalam ya sudah dijelaskan oleh Ustadz Fadlan hafizahullah. Sekarang ya kita masuk ke tema lain yang disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Umar ini setelah dia ta'alik ya tentang kisah Yusuf dengan saudara tirinya ya, tentang as-sukutu qad la yakunu iqraran, diam tidak berarti itu pembenaran. Sekarang ya masuk pada poin berikutnya, kaidah yang disebutkan oleh Syekh Nasir, yaitu ihkamul atifah bi iqalil aqli wa tawjihul aqla bi nuril wahyi. Jadi intinya bagaimana menundukkan atifah, perasaan, di atas pertimbangan akal, ya, serta mengarahkan akal itu berdasarkan cahaya wahyu. Ini pelajaran yang beliau sebutkan berdasarkan kisah yang tertuang dalam surah Yusuf ini. Beliau mengatakan, lam ya'ba Yusuf alaihi salam ala ihsanihi wa karimi khuluqihi bitalabi ikhwanihi wa lam yastajib lirajaihim bi akhdhi ahadin badalan min Binyamin mura'atan li hali abihim ragma annahu ashfaqa bi abihi minhum. Jadi kan kisahnya kemarin ya sudah disampaikan, ya, itu suwaul malik, ya, liter atau takaran, ya, raja. Kalau yang kemarin diterjemahkan oleh Ustadz Fadlan juga diterjemahkan sebagai piala. Sebenarnya bukan piala, ya, liter, ya, liter yang dipakai mengukurkan ini. Kan mereka datang untuk ya mau ya barter dengan
bahan makanan, ya, bahan makanan itu diliter kan, ditimbang atau diliter, ya. Itu yang kehilangan, itu yang dimasukkan oleh Yusuf ke dalam, ya, karungnya Benyamin, ya. Lalu kemudian setelah diperiksa, dimulai dari karung-karung saudaranya, bukan Benyamin langsung, ya, karung saudaranya dulu, dan terakhir ya didapat di karungnya, ya, Benyamin, karena ya sebelumnya dikatakan ya apa resikonya, apa akibatnya, apa hukumannya kalau ya betul ya Suwaul Malik ini ada ya di dalam karung-karung kalian. Maka ya anaknya Nabi Yakub ini mengatakan ya pokoknya di karung siapa yang didapati itu, maka ya orangnya itu yang ditahan. Ya ternyata ya terakhir ditemukan di dalam karungnya Benyamin. Nah, di sini ya dia komentari Syekh ya tentang bagaimana menundukkan perasaan itu berdasarkan akal sehat. Ya. Dia mengatakan ya justru ketika sudah didapat di karungnya ya Benyamin, saudaranya ini meminta kepada Yusuf supaya diganti saja, jangan Benyamin yang diambil, karena itu sudah pesan bapaknya sebelumnya, jangan sampai kalian teledor lagi sama dengan Yusuf, kalian teledor terhadap Yusuf akhirnya kemudian ya hilang. Benyamin juga jangan sampai begitu. Nah, mereka berjanji tidak akan melakukan lagi seperti itu. Ternyata ya didapati di karungnya Benyamin, dan mereka juga sebelum mengatakan ya di pokoknya karung mana didapat itu yang menjadi ya menjadi hukumannya, itu yang ditahan. Akhirnya mereka meminta ya kepada ya Yusuf supaya diganti saja salah satu di antara ya saudaranya ini, ya, yang saudara sekandung itu, salah satu untuk menggantikan Benyamin. Ya, makanya di sini katakan ya walam yastajib lirajaihim bi akhdhi ahadihim badalan min Benyamin. Ya, Nabi Yusuf itu tidak ya mengistijabah, tidak memenuhi ya harapan mereka saudara-saudaranya itu untuk mengambil seorang di antara mereka sebagai ganti dari Benyamin, mura'atan li hali abihim ragma annahu asfaqa bi abihi minhum. Padahal ini kan yang menjadi pertimbangan saudara-saudaranya untuk minta ditukar saja karena pertimbangan ya kasihan pada bapaknya. Sementara kita tahu bahwasanya Yusuf itu tentu lebih kasihan dari terhadap bapaknya daripada mereka ini. Ya, Yusuf lebih kasihan, tapi ya walaupun demikian ya Yusuf tidak menerima dan mengabulkan permohonan saudara-saudaranya tadi untuk menukar saja. Ya, li'annahu la majala lil 'atifati idza qarrara hukmul aqli anna al maslahata fi khilafiha. Ya. Sini dia komentari Syekh Nasir bahwa ya karena tidak ada majal untuk ya mengikuti perasaan. Kalau ya persoalan itu ya telah ditetapkan berdasarkan akal sehat dan kemaslahatan ya berseberangan dengan itu. Ini pelajaran yang beliau sampaikan bahwa ya tidak boleh kita mendahulukan perasaan daripada pertimbangan akal sehat. Jadi kalau ada akal sehat yang mengatakan sesuatu dan itu maslahatnya lebih besar, ya maka bagaimanapun perasaan harus ditekan. Ya, perasaan harus ya kebelakangkan, dan pertimbangan akal sehat itu yang harus dikedepankan. Ini pelajaran yang beliau sebutkan dari peristiwa ini. Fa idza kana ma'a dzalika wahyun aw amrun syar'i fala khirata illa fi ma qadallahu ta'ala. Nah, kalau itu saja ya kata beliau, kalau berhadapan antara perasaan dengan pertimbangan logika sehat, ya perasaan itu harus ditundukkan berdasarkan akal sehat. Nah, bagaimana itu kalau ya akal sehat atau perasaan itu berhadapan dengan perintah Allah atau wahyu Allah? Nah, ini kaidah juga yang penting untuk ya difahami ya, bahwa ya betul kita ini manusia berperasaan dan punya akal sehat juga,
Tapi ketika dia berhadapan dengan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus kita mengikuti wahyu dan perintah Allah, dan kita harus tundukkan akal kita dan perasaan kita. Dan itu yang disebutkan Allah dalam Quran, "Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu putusan, maka tidak pantas bagi laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman masih ada pilihan lainnya selain daripada itu. Itulah ya generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Pokoknya ya bukan persoalan perasaan yang didahulukan, bukan juga logika, tapi yang didahulukan segala-galanya adalah ya perintah Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fal qaidatul lati yang bagi ayyustamsaka biha ihkamul atifati biiqalin al-aqlu wa tawjihul aqli binuril wahyi. Ini temanya yang beliau sebutkan, bahwa al-qaidah ya, kaidah yang harus ya kita perpegangi adalah menundukkan perasaan dengan akal sehat serta mengarahkan akal itu berdasarkan cahaya wahyu. Ini kaidah yang kalau ya kaum muslimin berpegang teguh dengan kaidah ini, selesai masalah. Tidak ada orang yang tawar-menawar berdasarkan ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan seperti itu, tidak ada lagi tawaran lain. Dan itulah indikasi dan tanda kebenaran iman seseorang. Ya, kebenaran iman seseorang diukur ya sampai sejauh mana ya menundukkan perasaan dan logikanya di depan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kita semua dengarkan tahu tentang peristiwa haditsul ifki, ya, peristiwa berita bohong, berita hoax yang ditebarkan oleh orang-orang munafik terkait dengan ya sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa perang Bani Mustalik. Ya, saya kira tidak usah saya ulang ceritanya, kan sudah pernah kita dengar. Tapi ya waktu Aisyah ya dinaikkan oleh Sofwan bin Mu'attal di atas ontanya, dan Sofwan itu ya menarik ontanya masuk, terbawa arus dengan fitnah berita ini. Ya, akhirnya kemudian terakhir ya kesimpulannya bahwa ya Aisyah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan orang munafik bahwa dia melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal lewat turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibaca sampai hari kiamat dalam Quran surah An-Nur. Nah, setelah ya Aisyah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan itu, ya, Abu Bakar As-Siddiq sebelum ya turun ayat tersebut, karena melihat Mistah juga termasuk yang menyebarkan berita hoax ini, akhirnya Abu Bakar marah. Wajar Abu Bakar marah atau tidak? Wajar. Ya. Bayangkan putrinya Abu Bakar yang dituduh berselingkuh. Ya. Kemudian ya sahabat Abu Bakar sangat yakin bahwa tidak mungkin itu, karena dia tahu kualitas imannya Aisyah. Tidak mungkin itu. Ya. Bukan, makanya ada seorang sahabat, siapa itu sahabat yang kemudian ya ditanya oleh istrinya, bagaimana kamu dengarkan berita itu? Ya, saya dengar. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Dia bilang, ya saya tidak percaya dengan pendapat itu, dengan berita itu berita bohong. Ya. Karena ya dia sampaikan kepada istrinya, kalau seandainya kamu berada dalam posisi seperti itu, kamu melakukan ya perselingkuhan. Dia bilang tidak mungkin. Dia bilang Aisyah lebih baik daripada kamu, dan Sofwan bin Mu'attal lebih baik daripada saya. Tidak percaya itu. Ya, karena tidak masuk akal. Tidak ada karina yang bisa menunjukkan bahwa dia melakukan itu. Nah, cuma kan namanya berita yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Akhirnya orang Islam pun juga terbawa arus. Ya. Nah, Abu Bakar marah kepada Mistah. Dia bilang, ini ya wajar ya, wajar. Selama ini hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar, tiba-tiba ikut juga menyebarkan berita itu. Akhirnya
ya Abu Bakar bersumpah untuk memutuskan ya bantuan kepada Mistah. Pokoknya terserah makan apa, mau makan batu, mau makan apa, pokoknya ya saya putuskan ya bantuan pada Anda. Itu wajar atau tidak? Wajar kan? Wajar, karena jengkel kan? Jengkel. Masa anak kita dituduh dan termasuk dia yang ya, sebarkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk pembebasan bara'atu Aisyah dari tuduhan perselingkuhan itu, ya, lalu kemudian ya Allah menurunkan ayat ya, dalam surah An-Nur juga, ya, in ta'fu wa tasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan lapangkanlah dada kalian menerima kesalahan orang lain. Bukankah kamu, ya, tidakkah kamu menginginkan Allah memaafkan kalian? Setelah turun ayat ini, Abu Bakar bagaimanapun jengkelnya, bagaimanapun marahnya, ya, turun ayat langsung mengatakan saya maafkan Mistah. Akhirnya tadi yang dia sudah mengatakan saya putuskan ya bantuan pada Mistah, langsung kemudian dia kembali memberikan bantuan kepadanya. Dia maafkan. Coba, ini contoh bahwa ya sahabat itu yang betul-betul yuhaqqiqunal iman fi qulubihim wa fi nufusihim, ya betul-betul mendahulukan ketetapan Allah, wahyu Allah daripada pertimbangan perasaan dan akal sehat mereka. Wahyu di atas segala-galanya. Ini prinsip, ya. Jadi ya mengarahkan akal ya berdasarkan ya cahaya wahyu. Qala Yusuf alaihissalam li ikhwanihi. Kemudian setelah itu Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Ya. Na'udzubillah, ya. Maksudnya aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil seseorang ya yang mana kami temukan ya takaran raja itu di dalam karungnya, ya. Artinya tidak mungkin kami pertukarkan, ambil yang ini yang kami dapatkan di karung ini lalu kemudian kami ambil ya orang yang punya karung ini, itu tidak mungkin, kata beliau, ya. Ya, ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Syekh Nasir mengatakan, mengomentari ayat ini dan mengatakan walam yakul man saraka, ya, dia tidak mengatakan ya na'udzubillah kami tidak mengambil ya kecuali yang kami dapatkan ya di dalam ya karungnya itu takaran raja, tapi dia mengatakan tidak mengatakan man sarika, ya. Dia tidak mengatakan siapa yang mencuri. Ya, Yusuf tidak mengatakan mencuri. Dia mengatakan inna na'khudha illa an na'khudha ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Yang kami dapatkan, ya, artinya kami ambil yang kami dapati takaran raja itu ada di dalam karungnya. Dia tidak mengatakan kami akan ambil orang yang mencuri. Yusuf tidak mengatakan mencuri, kan? Ya. Li'annahu ya'lamu anna akhahu lam yasrik. Kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa saudaranya ini Bunyamin dia tidak mencuri sebenarnya. Dia direkayasa, ya kan? Jadi dia tidak mencuri. Makanya Nabi Yusuf tidak menyebutkan dalam ungkapan ini bahwa dia yang mencuri, kami mengambil orang yang mencuri itu, tidak. Ya, dia cuma mengatakan ya ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna, yang kami dapati saja ya mata'ana indahu, ya, dalam karungnya itu ada ya suwa'ul malik. Nah, li'annahu ya'lam anna akhahu lam yasrik wa in wajada suwa' ya fi rahlihi, ya. Jadi dia mengatakan dia mencuri sekalipun kemudian ya Yusuf menemukan ya suwa'al malik itu di dalam karungnya, ya. Tapi itu kan sekali lagi itu adalah rekayasa Yusuf yang lakukan itu, ya. Yusuf yang melakukan. Kemudian fakana daqiqan fi ibaratihi. Ini Syekh Nasir mengatakan ini adalah ibarat yang sangat halus sekali, ya. Jadi dia tidak menyebutkan mencuri karena memang dia tidak mencuri, ya. Fa huwa lam yattahim akhahu kama lam yusir asyukuk haula qadiyati sarika, ya. Jadi dia Yusuf itu tidak menuduh saudaranya Bunyamin untuk melakukan pencurian,
ya, dan tidak ada sama sekali keraguan bahwa dia tidak mencuri, dia sama sekali tidak mencuri, ya, karena ya di luar dari pengetahuannya, di luar dari ya pemahamannya. Benyamin pun tidak tahu ya kalau ada peristiwa seperti itu, ya. Nanti dibuka lalu kemudian ditemukan, itu juga kaget karena gimana dia tidak pernah sentuh itu, ya. Jadi dia kaget, walaupun kemudian seperti yang disebutkan dia diam waktu dia dilakukan seperti itu. Dia tidak membantah, wah saya tidak enggak, ya. Diam saja. Nah, itulah kemarin yang disebutkan oleh Syekh Nasir dan mungkin sudah disebutkan juga oleh Syekh Ustaz Fadlan bahwa ya diamnya seseorang terhadap sesuatu bukan berarti dia menyetujui hal itu. Ya. Ada sesuatu yang sebenarnya kita tidak setuju, tapi kita ya diam saja. Mungkin ada maslahatnya kita diam daripada kita melakukan pembelaan. Ya ada ini juga dalam muamalah, ya dalam muamalah kita sehari-hari terkadang begitu. Ya. Lebih baik kita diam, walaupun kemudian diamnya itu tidak menunjukkan bahwa kita setuju. Ya. Kemudian wa inna ma wasafal waqi'a kama ra'ahal jami'. Ya, kemudian siapa yang mengungkap semua ini nanti itu adalah fakta. Ya. Siapa yang mengungkap nanti, ya, apa nanti belakangan akan terungkap bahwa ini ya tidak mencuri. Benyamin itu tidak mencuri. Ya, tapi nanti fakta akan membongkar bahwa ya tidak seperti itu. Nah, itu ta'liq dari Syekh. Kemudian berikutnya beliau mengatakan inna akhdhan nasi bijariri ghairihim min asna'il zulmi. Masuk pada kaidah berikutnya, ya judulnya beliau mengatakan minaz zulmi akhdhul bari bijarimati qarib. Termasuk sebuah kezaliman besar itu ya menghukum orang yang ya tidak berdosa dengan kesalahan orang lain. Dan ini banyak fakta, banyak terjadi di dunia ini, ya. Jadi menghukum orang yang sebenarnya dia tidak bebas dari tuduhan, dia tidak pernah melakukan itu, tapi dia dihukum karena apa? Hanya karena mungkin ya ada kesalahan orang yang ya melakukan itu, lalu kemudian ya dikait-kaitkanlah bahwa itu temannya misalnya, maka diambillah juga orang itu. Ini ya kaidah yang diambil dari ya peristiwa atau ya kisah ini juga, ya. Dan ini ya mestinya ya kalau orang-orang hukum pelajari ini mestinya selesai masalah. Orang hukum atau penegak hukum lah, penegak hukum mulai dari polisi ya, kemudian kejaksaan dan keadilan, ya. Belajari, bagus mereka membaca ini. Mestinya jadi apa namanya? Jadi referensi di dalam ilmu hukum, ya. Ini kisahnya Nabi Yusuf. Nah, ini dikatakan bahwa mengambil orang atau menghukumi orang dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain, ini adalah asna'uz zulmi. Kezaliman yang paling fatal, ya. Yang paling fatal. Banyak kan kasus di dunia begitu kan, ya. Masih ingat dulu kasus bom Makassar, ya. Kasus bom Makassar, ya, banyak orang-orang yang kemudian ditangkap dan bahkan divonis penjara 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tidak tahu itu masalah. Lain pelakunya, lain yang ya dihukum. Ini kaidah, ya. Karena mungkin kaidah ini tidak dipelajari di dunia hukum, makanya terkadang kalau yang dianggap sudah nyerempet dengan masalah itu ya juga dilibatkan, ya. Pernah saya bicara langsung dengan salah satu penanggung jawab penyidikan pada saat itu, ya. Saya bilang kenapa bisa dilibatkan? Ini saya kasih hujah begini. Dia bilang iya memang mungkin tidak terlibat, tapi teman-temannya. Saya bilang itulah bagaimana? Mestinya temannya yang dia bilang dia kasih logika, dia bilang begini, analog. Dia bilang dia naik kendaraan bersama dengan penumpang lain, ya. Terus kendaraan melaju menuju
ya daerah sampai di Parepare, itu ada satu di antara penumpang yang turun lalu kemudian melakukan kejahatan, akhirnya kemudian semua penumpang itu harus ditangkap. Saya bilang, bagaimana bisa logikanya, Pak? Ya. Lain yang gatal, lain yang digaru. Ya. Lain pelakunya, lain yang ditangkap. Ya. Tapi ya begitulah mungkin ya, pelajarannya di dalam dunia ya dalam dunia kriminal ya mungkin seperti itu. Ya, tapi kalau dalam Islam tidak bisa kita membebani dosa itu kepada orang yang bukan pelakunya. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Ini katakan beliau, ya. Wa huwa ta'addin ala hurumatillah, ya. Melakukan hal seperti itu adalah merupakan melampaui ya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa da'bu zalimina fi kulli zaman. Ini komentarnya Syekh. Wa huwa da'bu zalimina fi kulli makan, fi kulli zaman. Ini adalah kebiasaan orang-orang zalim dalam semua zaman dan semua tempat, semua waktu, dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang. Kebiasaan orang zalim itu, ya, yang namanya orang zalim, ya, menghukum orang dengan kesalahan orang lain. Ya. Ya. Fafi sadril Islam qata'at Quraisy Bani Hashim 3 sinin. Mu'minuhum wa kafiruhum lianna Rasulullah SAW minhum. Contohnya ini, contoh ya. Jadi angkat contoh beliau bahwa orang Quraisy dulu, orang Quraisy melakukan embargo ekonomi kepada ya Bani Hashim, ya. Baik yang ya tua maupun yang muda, yang mukmin maupun yang belum masuk Islam, selama dia adalah dari Bani Hashim, maka dia dilakukan embargo, muqata', diputuskan hubungan ya dengan mereka selama 3 tahun. Sebenarnya asalnya 10 tahun, tapi kemudian ya berlangsung muqata' atau embargo itu ya 3 tahun. Kenapa Quraisy ya memutuskan dan ya mengembargo Bani Hashim? Gara-gara dari Bani Hashim itu ada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mereka tidak senangi, ya, karena dia datang berdakwah dengan mengajak pada tauhid. Tapi ya, saking tidak berfungsinya ya logika sehatnya, perasaan yang didahulukan, akhirnya yang terjadi semua ya orang dari Bani Hashim itu akhirnya kemudian mendapat ya perlakuan untuk diembargo. Ini ya contohnya ya. Jadi dan ini kesalahan fatal terjadi, tapi ini ya merupakan da'bul zalimina fi kulli zaman, merupakan kebiasaan orang-orang zalim dalam setiap ya waktu. Contoh lain misalnya Fir'aun, ya. Ketika diberitakan bahwa akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan ya menggeser kekuasaannya, ya. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Semua anak bayi yang lahir laki-laki itu dibunuh hidup-hidup. Padahal apa salahnya kasihan itu anak-anak yang lahir? Itulah ya orang-orang zalim. Pokoknya orang zalim itu membabi buta, ya. Dan ini saya juga sebutkan di sini contohnya, ya. Misalnya apa yang terjadi di Palestina sekarang, ya kan? Apa yang terjadi di Palestina? Yang melakukan perlawanan di Palestina untuk melawan penjajah Israel itu adalah pasukan Hamas, Al-Qassam, Brigade Al-Qassam dan Hamas secara umum. Bukan semua masyarakat kan? Masyarakat sipil tidak tahu tentang masalah itu. Yang melakukan perlawanan kepada Israel itu adalah Hamas dan Brigade Al-Qassam. Yang melakukan serangan Tufanul Aqsa yang 3 bulan yang lalu itu dari Brigade Al-Qassam. Mestinya Israel itu hadapi Al-Qassam dan hadapi Hamas. Tapi yang dilakukan adalah membabi buta, membunuh ya, anak-anak dan perempuan yang tidak tahu tentang masalah itu dan tidak ada salahnya. Ya, maka wajar kalau ya, Syekh mengatakan di sini adalah
wa huwa da'budz zalimina fi kulli zaman. Ini adalah kebiasaan orang-orang zalim sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu, bahwa ya terkadang menghukum orang ya dengan kesalahan orang lain, kesalahan orang lain. Fa fi sadril Islam, kemudian wa fi zamanina hadza yu'aqibul yahud. Ini yang saya tadi sampaikan ya. Di zaman kita ini beliau angkat contoh juga, orang Yahudi ya memperlakukan ya, zawil mujahidina fayahdimuna buyutahum wa rubbama awsa'uhum asyarran wa taqtilan. Nah, ini seperti yang kita sebutkan. Jadi ya mestinya orang yang para mujahidin saja dari kalangan Hamas dan Brigade Al-Qassam yang mereka hadapi, karena yang menyerang kemarin itu pasukan Israel adalah Al-Qassam, maka mestinya ya perang dengan mereka, bukan justru membabi buta menghabiskan masyarakat sipil. Wal mu'sif anna mithla hadza yahdutsu fi katsirin min miladil muslimin. Dan kata beliau Syekh Nasir bahwa yang sangat kita sayangkan sekali, peristiwa seperti ini terjadi banyak di dunia Islam. Ya, ternyata banyak. Saya kira kita bisa tahu ya kasus-kasus yang terjadi, banyak orang yang ya yang ya ditangkap, dihukum, sebenarnya dia tidak tahu masalah dan dia tidak terlibat dalam persoalan. Ya, tapi ya inilah ya mungkin karena memang ya seperti yang disebutkan oleh Syekh bahwa orang-orang zalim memang begitu ya kriterianya secara umum. Orang zalim kriterianya memang begitu, suka ya menghukum orang yang ya mana kesalahan itu bukan dia pelakunya tapi orang lain yang melakukan, cuman memang suka ya untuk menzalimi orang. Kemudian فإذا أجرم أحد أخذوا بجريرته وتحدث معه. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kriminal, ya mereka mengambil semua orang yang dekat dengannya. Waman asyara ilaihi fadlan anil ahli wal ikhwan. Dan ya termasuk ya keluarga juga bisa menjadi ya korban. Tadi kita jelaskan masalah Imam Mahdi itu kan ya. Kalau kita pikir kalau memang kalian takutkan tentang Imam Mahdi muncul dan ada orang yang kalian curigai bahwa dialah yang akan menjadi Imam Mahdi, itu saja yang ditangkap, kan begitu ya. Kalau memang kalian tidak setuju itu namanya munculnya Imam Mahdi. Tapi kenapa ketika lolos dari penangkapan keluarganya kalian tangkap semua? Apa hubungannya? Ya, anaknya, bapaknya, ibunya, saudaranya, pokoknya banyak sekali, sekitar 100-an orang keluarganya itu ditangkap semua. Apa kesalahannya? Inilah makanya ya Syekh mengatakan da'budz zalimina fi kulli zaman. Ya, merupakan kebiasaan orang-orang zalim seperti ini. Pokoknya membabi buta saja. Ya. Jadi bukan saya pelaku yang ya mereka ya hukum, tapi termasuk orang yang dekat dengan pelaku. Dan itu tidak boleh, dalam Islam tidak boleh menimpakan satu dosa kepada orang di mana dosa itu dia tidak lakukan. Dosanya orang lain lalu kemudian dikatakan kamu yang pikul dosanya. Tidak bisa itu dalam Islam ya. Kemudian wallahul musta'an wa huwa amrun mutawaqqa li'annahu man lam yahtakim li syar'illahi ta'ala ihtakam li syar'i tawaghiti wal iyaz billah. Tapi kata beliau peristiwa seperti ini memang terjadi ya di mana-mana ya selama orang tidak kembali kepada hukum Allah. Ya. Dia selama orang tidak mau kembali kepada hukum syariat Allah, maka selama itu bisa terjadi dengan seperti itu, menghukum orang dengan ya kesalahan orang lain. Tapi kalau hukum Allah yang berlaku, maka itu tidak mungkin terjadi begitu ya, karena kaidah tidak mungkin wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak boleh ya seorang itu memikul
ya dosa orang lain. Kalau dalam Islam, siapa yang melakukan itu yang bertanggung jawab, ya. Dan tidak mungkin orang melakukan dosa kita mendapatkan juga dosa lain itu, ya. Itu berbedanya dengan Kristen. Kristen itu seperti itu, ya, ada dosa waris kan, ada dosa warisan di Kristen. Apa itu dosa warisan? Hah? Apa itu dosa waris dalam Kristen? Itu tidak pernah dengar. Apa itu dosa waris? Dosa waris itu adalah dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika oleh Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, tapi ternyata dia makan buah pohon itu dari godaan setan. Adam berdosa atau tidak? Adam berdosa atau tidak? Berdosa. Gara-gara itulah lalu kemudian dia diturunkan dari sorga ke langit, ke bumi. Berdosa. Dan dalam konsep Kristen, dosanya Adam ini terwariskan oleh keturunannya. Oleh karena itu kalau ada anak yang lahir, maka dia sudah berdosa dengan dosa warisan. Otomatis. Beda dengan Islam. Islam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir masih suci, belum ada dosanya. Karena dosa itu ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran, itu baru dosa. Tapi ini dosa dilakukan Adam, kok anak kita hari ini kita sendiri ikut dosa? Bisa tidak diterima oleh akal sehat? Akal sehat tidak bisa terima itu. Lain yang makan, lain yang kenyang. Bisa itu? Ya. Ustadz Darius yang makan, ya. Daging Imam yang kenyang. Bisa itu? Hah? Tidak bisa itu. Tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Makanya ya, banyak doktrin-doktrin di Kristen itu ya, bertentangan dengan akal sehat. Makanya orang-orang Kristen yang punya akal sehat itu mesti dia masuk Islam. Seperti Yahya Ulumi, karena dia punya akal sehat, ya, makanya dia masuk Islam. Taib. Jadi itu dalam konsep Islam, ya. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Dosa itu ya bagi siapa yang melakukan, ya, bukan kepada yang tidak melakukan. Kemudian beliau ya kembali lagi ya, mengambil pelajaran dari ayat narfa'u darajatin man nasha', ya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Lianna fil qissati raf'u darajati Yusuf alaihissalam fil hal bitadbiri wal hakim min waqti munajatihi, ya, akhahu ila waqti istikhraj as-siqayati min rahlihi, ya. Di sini kisah, ya, kisah Nabi Yusuf itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan, ya, ketika mulai, ya, beliau, ya, mengajak dan memanggil saudaranya sampai dia mengeluarkan suwaul malik, ya, atau takaran, ya, raja dari, ya, karung saudaranya. Waraf'u darajati akhihi fil hal bi ilhaqihi li Yusuf. Lalu kemudian saudaranya yaitu Binyamin termasuk diangkat derajatnya karena dia ikut kepada Nabi Yusuf, ya. Ya. Bahkan bukan cuma saudara Binyamin, termasuk saudara-saudaranya yang lain. Dia saudara-saudaranya kelaparan kan? Kelaparan, musim paceklik. Tapi kemudian dia bisa mendapatkan makanan dari Yusuf, ya, dari Yusuf. Jadi termasuk saudara ini terangkat derajatnya karena, ya, adanya Yusuf alaihissalam, ya. Warafu darajati ikhwatihi wa abihi fil istiqbal bisabab raf'i darajati Yusuf, ya. Termasuk saudara-saudaranya pada akhirnya itu,
ya, dan termasuk orang tuanya diangkat derajatnya ketika Nabi Yusuf sudah memanggil ke Mesir, ya, dan kemudian diletakkan, ya, orang tuanya di atas kursi, dan kemudian anak-anaknya termasuk Yusuf, ya, sujud menghormat kepada kedua orang tuanya. Itu semua, ya, adalah raf'ud darajat, ya. Dan hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tilka sunnatullahi allati khalat fi awliyaihi wa hiya sunnatul lati sayasluku biha man istamsaka bi syar'ihi ila yaumiddin. Ini adalah sunnatullah yang berlaku siapa yang komitmen, siapa yang, ya, berkomitmen dan berpegang teguh kepada sunnah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih dan mendapatkan, ya, derajat kemuliaan. Dan sekaligus mengajarkan kepada kita, ya, bukan cuma kisah ini yang memberikan pelajaran bahwa orang yang berpegang teguh dengan, ya, syariat Allah SWT akan pada akhirnya dia akan, ya, dimuliakan oleh Allah SWT. Wal akibatu lil muttaqin, ya, wal akibatu lil muttaqin. Siapa saja dari hamba Allah SWT, baik di zaman Nabi Yusuf maupun, ya, yang hidup setelahnya, kalau mereka komitmen dan konsisten berpegang teguh pada sunnah Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, mereka, ya, akan dimuliakan di dunia dan, ya, di akhirat. Kemudian, ya, berikutnya Syekh menjelaskan terhadap ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas segala yang punya ilmu ada ilmu. Di atas segala orang yang pintar ada yang lebih pintar lagi di atasnya. Kalau orang Bugis bilang apa, Ustaz Kerating? Ilmu itu, ya, apa istilahnya orang Bugis itu kalau ada orang pintar di atas orang pintar? Atau ilmu itu, iya, di atas langit masih ada langit, tapi ada istilah orang Bugis itu. Kalau itu di atas langit ada langit. Nah, istilah orang Bugis. Masalah ilmu. Nah, itulah yang dikomentari oleh Syekh, dan ayat mengatakan itu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas, ya, orang yang punya ilmu ada lagi di atasnya. Jadi makanya tidak boleh kita merasa bahwa kita lah yang lebih pintar dari segalanya. Biar sudah profesor, ya, profesor tapi masih ada lagi profesor di atasnya. Tidak ada yang, ya, seorang yang tahu semuanya, ya. Tidak ada orang yang tahu semuanya. Ada saja yang luput. Biar profesor, ya, profesor itu tidak tahu semuanya, ya. Kemudian liush'ira bi anna rif'atad darajati muta'alliqatun bil ilm. Ini juga yang memberikan pelajaran, kata beliau, bahwa derajat itu, ketinggian derajat itu sangat terikat dan tergantung dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, ya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang, ya, berilmu beberapa derajat. Maka ilmu, kenapa ilmu itu penting? Ya, ilmu itulah mengangkat derajat seseorang. Ya, baik ilmu wasail maupun ilmu syar'i. Ya. Apalagi kalau ilmu syar'i. Ya, ilmu wasail saja membuat orang, ya, terangkat derajatnya. Ya. Dan lebih-lebih kalau ilmu, ya, syar'i. Maka kenapa, ya, ini ada pernyataan yang ada yang mengatakan ini hadis, tapi sebenarnya bukan hadis, ya. Wallahu alam, dia adalah pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi ilmu adalah jalannya. Siapa yang mau mendapatkan ketinggian di dunia, jalannya adalah ilmu. Siapa yang mau mendapatkan ketinggian di akhirat, jalannya adalah ilmu. Dan siapa yang mau mendapatkan ketinggian dua-duanya, dunia dan akhirat, juga jalannya adalah
ilmu. Ini bukan hadis, tapi ini pernyataan, kalau tidak salah ya adalah pernyataan Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Nah, tapi ada benarnya ya, bahwa ilmu itu adalah jalan untuk ya, meraih derajat dan ketinggian. Makanya mestinya ya ilmu itu bagi orang tua, warisan yang paling berharga itu adalah ilmu kepada keturunan. Itu warisan yang paling berharga, bukan harta. Warisan berharga adalah ilmu. Dan kelebihan ilmu dibanding dengan harta, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu yahfazuka wal mal tahfazuhu. Ilmu itu yang menjaga kamu, tapi harta kamu yang menjaganya. Itu kelebihan ilmu ya. Ya kalau kita punya harta, kita setengah mati menjaganya. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu itulah yang menjaga kita. Itu kelebihan ilmu. Maka di sini beliau mengatakan, ya, liyush'ira bi anna rif'atad darajati muta'alliqatun bil ilmi. Supaya kita merasakan bahwa ketinggian derajat itu tergantung dan terkait dengan ilmu. Wal yuthbita anna aqsa rutbatihi lillahi al-kabirul muta'al. ولهذا عبر بالفوقية ليشعر الظاهر بأن كل صاحب علم فوقه عليم. Ya. Ini juga untuk memberikan kesan bahwa ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diraih dengan ilmu. Ya. Makanya kenapa Nabi itu disuruh meminta kepada Allah, meminta ilmu, bukan meminta harta dan bukan meminta jabatan. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi Nabi saja diperintahkan oleh Allah minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Ya, kita sekarang doa kita adalah minta tambahan harta, bukan tambahan ilmu. Ya. Kemudian di dalam ayat ini tadi dikatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ini juga ya untuk memberikan isyarat supaya kita merasakan bahwa ya kullu sahibi ilmin fawqahu alim. Setiap orang yang punya ilmu mesti di atasnya ada lagi yang lebih berilmu ya. Tidak ada yang ya orang yang final ilmunya. Dalam artian sudah semua ditahu, tidak ada. Dan di atas daripada semua yang ya, punya ilmu, tentu yang lebih berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka taqul, seakan-akan ya, engkau mengatakan Allah fawqal makhluqat ala tafawutiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya yang berbeda-beda itu. Fakadzalika ilmullah fawqa ya ilmil makhluqati ala tafawutiha. Demikian juga dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu orang-orang yang punya ilmu walaupun ya berbeda-beda. Kemudian berikutnya Syekh memberikan judul ya Fadilatul ilmi wa annahu afdalu minas suratil zahira. Keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu lebih afdal daripada penampilan lahiriah ya. Ini kita sekarang berada di zaman casing, ya, berada di zaman casing. Yang kita perhatikan casing-casingnya, ya, walaupun ya otaknya kosong, yang penting casing diperbaiki. Ini zaman fitnah. Ya. Fi hadhihi al-ayati bayanu fadilatil ilmi. Di ayat ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ilmu al-ahkam wasyar'i, ilmu hukum dan ilmu syariat. Wa ilmu ta'bir ru'ya, termasuk ilmu menafsirkan mimpi. Nah, tapi ini boleh kata ilmu ini boleh kata jarang orang yang punya. Ya. Jarang orang yang punya perhatian ilmu ta'wilur ru'ya. Ya. Hatta sekarang ya ada yang tahu, yang punya ilmam dan perhatian tentang itu, tapi tidak banyak. Ya, tidak banyak. Kalau di zaman tabi'in yang sangat terkenal namanya Ibnu Sirin.
Ibnu Sirin itu seorang tabi'in yang dijadikan rujukan dalam menakwil mimpi, ya. Sekarang ada buku yang kalau antum lihat, ya, buku kaedah-kaedah dalam takwil mimpi, ada kaedah-kaedahnya dalam menakwil. Tapi ya memang mungkin kalau kita tidak punya kecenderungan di situ, ya susah juga, ya. Kemudian ilmu tadbir wa tarbiyah, termasuk ilmu manajemen dan ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah itu juga ya penting, ya. Wa annahu afdalu minas surati zahira, dan semua ilmu-ilmu ini adalah lebih afdal dan lebih utama daripada penampilan, ya, zahir atau penampilan casing. Walau balagat fil husni jamalu Yusuf, ya, ini dia sebutkan, walaupun seorang itu kegagahannya sampai seperti gagahnya Nabi Yusuf, dibanding dengan ilmu masih lebih utama daripada kegagahan, ya. Fa inna Yusuf bisababi jamalihi, coba perhatikan di sini pelajaran yang luar biasa dari Syekh. Fa inna Yusuf bisababi jamalihi, karena Yusuf dengan sebab kecantikan kegagahannya, hasalat lahu tilkal mihnat wassijin, akhirnya apa yang dia dapatkan dari kegagahannya? Fitnah, dia dapat fitnah dan berujung pada penjara. Disebabkan kenapa? Kegantengan, ya. Jadi kegantengan tidak membawa selamanya kepada kemaslahatan, ya. Yusuf ganteng, gagah, tapi ternyata kegagahannya itu membawa dia jatuh ke dalam fitnah dan berujung pada penjara. Kemudian wa bisababi ilmihi hasala lahu al-'izza wa rif'ah wa tamkin fil ardi, tapi dengan sebab ilmu yang dia miliki, kemampuan dia mentakwil mimpi raja, ya, maka apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan kemuliaan, ketinggian, dan kemudian ya, dia menjadi pemimpin, menjadi menteri karena ilmu, ya. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu, ya, lebih penting dan lebih afdal dibanding yang lain-lainnya, ya. Jadi Yusuf punya kegagahan yang luar biasa, tapi kegagahannya itu juga lah yang menyebabkan dia terfitnah dan kemudian berujung pada penjara. Tapi dengan ilmu yang dia miliki, maka dia berujung pada kemuliaan, ketinggian, dan menjadi pemimpin. Kemudian fa inna kulla khairin fid dunya wal akhirah min asaril ilmi wa mujibatihi. Ya, beliau mengatakan di sini bahwa semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah dampak positif dari adanya ilmu, ya. Dampak positif daripada ilmu. Semua kebaikan yang ada di dunia. Coba sekarang, ya, dengan ilmu pengetahuan sekarang kita, dunia sudah ada di dalam genggaman kita, kan? Ya, karena pengetahuan ilmu, ya. Itulah tadi yang disebutkan Imam Syafi'i, man arada dunya falaihi bil ilmi. Siapa yang mau ya dunia, ya jalannya adalah ilmu. Jadi ternyata ilmu ini sangat besar dampaknya di dunia maupun ya di akhirat. Ilmu yang sifatnya wasailul haya, apalagi ilmu syar'i, tentu jauh lebih ya besar pengaruhnya. Nah ini ya saya kira sudah cukup. Ya, nanti besok masuk pada Kaidullahi li Yusuf, ya, halaman 78, ya, 78, Kaidullahi li Yusuf, ya, tipu daya Allah terhadap Yusuf, ya, tipu daya Allah terhadap Yusuf. Insyaallah, ya, nanti siapa besok? Hah? Urusan Dr. Rusam Qoli, insyaallah. Oke. Saya kira ya cukup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.